Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Taulia. Saya merupakan mahasiswa PGSD semester 2. Pada video singkat kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu dan pendidikan itu sebenarnya saling menguatkan, serta memberikan contoh konkret yang dapat kita temui sehari-hari. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan itu sebenarnya saling menguntungkan atau mutualis, serta saling mengajar atau didaktis, dan saling membenarkan atau dialektis. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya itu seperti ini. Kalau filsafat ilmu itu mengawasi pendidikan agar tidak kehilangan arah. Misalnya, ketika ada program studi baru, filsafat ilmu itu memastikan bahwa program itu mempunyai dasar keilmuan yang jelas, serta cara belajar yang valid dan manfaatnya itu nyata bagi masyarakat. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna seperti penelitian mahasiswa atau inovasi guru itu memberikan data dan pengalaman nyata yang memperkaya filsafat ilmu itu sendiri. Jadi, mereka berdua itu sebenarnya saling hidup dari satu sama lain. Filsafat ilmu itu juga sering disebut sebagai pisau analisis bermata tiga. Apa maksudnya? Itu tiga maksudnya karena dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau kita berikan contoh dari pendidikan, ontologi itu bertanya, apa sih hakikat pendidikan? Apakah pendidikan itu hanya transfer pengetahuan atau pembentukan karakter? Jika kita percaya pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, maka kurikulum itu harus memuat etika dan bukan hanya hafalan. Kemudian, dari sisi epistemologi, bagaimana sih cara memperoleh pengetahuan yang benar? Di sini, metode ilmiah sangat berperan. Contohnya, seorang guru itu tidak boleh mengajarkan teori gravitasi hanya dengan ceramah, tapi ia harus menggunakan eksperimen, observasi, atau diskusi berbasis data. Dan itu tadi merupakan bentuk penerapan epistemologinya. Kemudian, kalau dari sisi aksiologi, dia itu bertanya, untuk apa sih ilmu itu? Nah, setiap kebijakan pendidikan itu harus menjawab, apa manfaatnya bagi masyarakat dan siswa. Contohnya, program magang siswa SMK. Jika hanya teori tanpa praktik, nilai gunanya pasti rendah. Aksiologi ini memastikan ilmu tadi itu berorientasi untuk kebaikan bersama. Saya ambil contoh nyata. Kurikulum Merdeka yang sekarang sedang diterapkan di Indonesia misalnya. Kalau dari sisi ontologi, kurikulum ini menganggap bahwa hakikat pendidikan adalah mengembangkan potensi siswa secara holistik dan tidak hanya kognitif. Epistemologinya, dia menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, di mana siswa itu belajar dari pengalaman langsung, bukan hanya dari buku. Ini sesuai dengan metode ilmiah, yaitu merumuskan masalah, mengumpulkan data, serta menarik kesimpulan. Kemudian aksiologinya, proyek-proyek tadi itu dirancang untuk memecahkan masalah nyata di lingkungan sekolah atau desa. Misalnya membuat komposter dari sampah organik, dan nilainya itu terlihat jelas, nilai gunanya terlihat jelas. Filsafat ilmu itu memadu agar penelitiannya itu tidak asal-asalan. Jadi, kesimpulannya, filsafat ilmu itu adalah mata pisau yang membedah persoalan pendidikan agar tidak dangkal. Ia memastikan eksistensi ilmu tadi itu, eksistensi pendidikan ilmu tadi itu kokoh, keilmiahannya itu teruji, dan nilai-nilainya itu berpihak pada kemanusiaan. Sebaliknya, praktik pendidikan yang reflektif dan berbasis itu menjadi bukti yang menghidupkan filsafat ilmu itu sendiri. Kemudian kita harus menanamkan pikiran ini, entah itu sebagai kita mahasiswa, sebagai calon guru-guru, atau bahkan peneliti. Kita tuh harus terus bertanya pada diri kita, untuk apa sih? Mengapa? Dan untuk siapa? Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.